Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, let's thanks to our God, Allah subhanahu wa ta'ala, for He bestowed us by the mercies, so we are able to gather here. Salawat and salam, peace and salutation, let's send to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, because he had brought us from the darkness to the light. Okay, students, before we start our lesson, let's lower your head and let's raise your hand. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, increase my knowledge and give us a good understanding. Okay, my students, today we are going to study about my favorite animals, chapter 9. As usual, please, this is our rules. Please mute your mic first, so don't talk before you get permission, and then please make your camera always on. If not, you are absent, ya. Jadi kalau tidak aktif berarti kalian dihitung tidak hadir. Oke, next. Kemudian tolong di landscape kan HP-nya. If you use handphone to learn, please make your handphone landscape, ya, karena itu akan membuat kalian mudah dalam belajar, ya, dan tidak terpotong. Biasanya kalau dia potret dia terpotong. Kita lanjutkan, kemudian klik to spin Ustadz agar terkonsentrasi, sehingga yang muncul hanya layarnya Ustadz, ya, bukan layar temannya, ya. Oke, kita lanjut. Line attendance, Ustadz seperti biasanya akan absen. Kita lanjut saja. Oke, so tujuan pembelajaran kita, atau we will learn about, first, to know names of animals. Kita hari ini belajar tentang nama-nama binatang. And second is to know the features of animals, mengetahui tentang keistimewaan binatang-binatang, ya. Kita lanjutkan. So the key concept, there are two key concepts, ya. There are two keys. The first is animals and the second is features. What is animals? Menurut Lecture.id, menurut Kamus Bahasa Inggris Terjemahan Indonesia, arti kata animals adalah binatang atau hewan. Kalau dalam bahasa IPA-nya, animals itu berarti bagian dari makhluk hidup, sebagaimana manusia dan sebagaimana tumbuhan, bagian dari makhluk hidup. Then what is the feature? Feature dalam Lecture.id juga dikatakan bahwa menurut Kamus Bahasa Inggris Terjemahan Bahasa Indonesia, feature adalah keistimewaan, walaupun ada 11 arti di situ. Salah satunya adalah keistimewaan. Got it? Kita lanjut, ya. Apa sih manfaatnya belajar ini? Manfaatnya agar kita bisa mendeskripsikan binatang, mendeskripsikan hewan, bagaimana bentuknya, bagaimana rupanya, bagaimana bentuk fisiknya, sesuai dengan kaidah bahasa Inggris, ya. Next, perception. Oke, sebelum kita belajar, I have a game, ya. Kita juga bermain game, bermain penyusun kata. Sebentar, Ustaz akan menyuguhkan kata yang tidak teratur dan tidak bisa dibaca, ya. Kemudian kalian chat your answer. Untuk jawabannya kalian chat, ya, di kolom chat tentunya, ya. Baik, kita mulai. Ya, the first thing is linkage. What is this? Ya, the answer is kucing. Second, di lampu. Ayo coba disusun. You got the answer? Okay, the answer is kuda. Okay, next. Now in English, ya. Sheep. Yeah, the answer is fish. You're right, ya. And then drips. Apa kira-kira jawabannya?
Oh yeah, the answer is birds. And the last is thread or thread. What's thread? Come on. Yeah, you got the point. Deers. Yeah, the answer is deers. Okay. So from this perception, you know that we are going to learn, or we are going to study about animals. So we are going to learn about animals and its features. Yeah. Next, animals. There are many animals that can live on the land. Yeah. Someone can mention? Coba ada yang bisa sebutkan? Ya. Binatang yang hidup di darat. Oke, langsung saja. Mungkin Ustaz hanya mengambil 3 saja. I just take 3 names of the animals. Yeah, there are monkey, cat, and deers. Yeah, deers. Okay. Second, animals can live in the air. So there are animals live on the land and now can live in the air. Air is udara ya. Kira-kira yang hidup di udara. Ada yang mau disebutkan? Ada yang bisa sebutkan? Ayo. Ayo, ada lagi? Oke. Ya. Insyaallah semua sudah tahu ya. Ustaz ambil 3 saja, lagi-lagi 3. Dia adalah ya, there are bee itu apa? Lebah ya. Kemudian ada butterfly, and ada juga bird ya, ada burung ya, bird. Okay. And the last is binatang apa kira-kira yang hidup setelah di darat, setelah itu di udara, yang satu lagi ada di water ya, di air. Animals can live in the water. Kira-kira ada yang bisa sebutkan? Ya, apalagi? Oke ya, insyaallah kita tahu semuanya. Bisa sebutkan 3 saja, yaitu adalah ada fish ya, kemudian ada apa ini? Ada yang tahu? Ini dalam bahasa Indonesia adalah lumba-lumba, atau in English is dolphins. Dolphin. How about this? I believe that you know this names of animals. This animals name ya. Nama dari binatang ini apa? Shark ya. Shark. Ya. Paus ya. Oke. Next. Oke, kita tadi sudah belajar tentang animals ya. Kita belajar di sekitaran di mana habitat mereka ya. Kalau mau dibahas panjang lebar bisa belajar di IPA ya, atau di science ya, science lesson, di pelajaran science ya, kalian akan dapatkan. Oke, kita maju ke features ya. Kita sudah bahas tadi, features adalah keistimewaan atau ciri khas dari sebuah binatang. Apa sih ciri khasnya? Oke, kita ambil satu-satu dari hewan berdasarkan habitatnya ya. Oke. First we go a deer. Deer ini hidupnya di tanah ya, on the land. It lives on the land ya. The first features from a deer is horn. What is it? Horn ya, horn. And then leg ya, leg. Horn itu artinya apa? Sudah tahu ya pasti gambarnya, tanduk ya. Leg itu adalah kaki, dan tail itu adalah ekor, dan fur ya, bukan fur bacaan, tapi fur. Fur itu adalah bulu. Tapi bulunya fur ini di rusa itu khas ya, ada bintik-bintiknya. Itu bukan panuan ya, bukan panuan. Next, kemudian kita mengambil hewan yang di air, yaitu adalah a
fish, ya, a fish. Apa saja fiturnya? What are the features? They are fin, ya, fin, ya. Fin itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah sirip, ya, sirip. Sirip tanda tak mampu. Oh tidak, ya, itu namanya sirip, ya. Sirip beda, ya. Sirip itu seperti sayap, seperti sayap pada ikan. Next is mouth, ya. Mouth itu mulut, ya, jadi tempat makannya ikan, ya. Itu biasanya dia monyong-monyong tuh kalau ada makanan kita kasih biasanya. Mungkin kalau yang punya akuarium bisa tahu. Kemudian ada tail, ya, jadi ikan juga punya ekor, ya. Dan ini yang paling susah, yaitu adalah scale. Kalian tahu apa itu scale? Scale itu adalah sisik, oke? Sisik. Kemudian kita lanjut ke bird. Nah, ini binatang di udara, ya, di udara. Apa saja fiturnya? Apa saja kekhasannya atau istimewanya? The first is beak. Cara bacanya panjang, ya, beak. Kalau big saja bisa diartikan besar. Beak itu artinya paruh, ya. Mulutnya burung tapi lebih kepada artinya paruh, ya, paruh. Next, claw, ya, bacanya claw. Claw itu adalah cakar, ya, cakar. And then feathers. Nah, ini artinya adalah bulu, ya. Jadi kalau bulu di burung itu namanya feathers, but if you say fur itu bulu di rusa. Kemudian wing. Nah, ini yang paling terkenal, yaitu adalah sayap. Jadi punya sayap untuk terbang, ya. Oke, so let's evaluate. Setelah saya jelaskan tadi, kira-kira ada yang sudah paham atau tidak, ya? Kira-kira ada yang masuk ke telinga ataukah mental lagi atau bagaimana, ya? Oke, kita evaluasi. Oke, a deer. What is bee? Oke, ada yang tahu? Oke, benar, ya, itu adalah horn. Kemudian D, apa yang D? What is D? Okay, we know that. And then C, what is C? And what is A? Okay, kita lihat. Let's check the answer. The answer is horn, leg, tail, and fur. Okay, remember that. The second, a fish. What is B? D, C, and A. Remember? B, what's B? Okay, D. Okay, C. A. Okay, let's check the answer. First is fin, mouth, tail, and scale. Right? Okay. And then a bird. What is C? D, B, and A. Do you remember? Okay, let's check the answer directly. This is beak, of course, and then claw. Remember that? Claw. And then feathers and wing. Yeah. Okay, so that's all our lesson today. And today we don't have any assignment, nothing assignment. And remember, inshallah, next week we are going to learn about pronouns, yeah, but still same chapter, yeah, the ninth chapter, yeah. We are still on my favorite animals, yeah. Okay, but we are focused on pronouns, subject and object. Okay, so what lesson that we can take? Hikmah apa yang bisa kita ambil dari pelajaran kali? Ya, apa sih hikmah yang kita bisa ambil? Oke, kita tadi sudah belajar tentang binatang yang ada di udara, di darat, kemudian di air, dan semuanya mempunyai keistimewaan, punya ciri khas, ya. Jadi dalam sebuah
website salafi.org. Dalam hadis Abu Usama al-Bahili riwayat At-Tirmizi, dan itu disahihkan oleh Hasan Al-Albani, dikatakan bahwa sesungguhnya Allah, para malaikatnya, penduduk langit dan bumi, bahkan sampai pun semut di sarangnya dan ikan di lautan, kita tadi pelajari ikan, turut mendoakan kebaikan untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. So, teman-teman, ajarkanlah kebaikan, maka akan banyak yang mendoakan kita. Dan Allah sudah menjamin bahwa Allah akan membalas kebaikan dengan kebaikan. Allah berfirman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah kebaikan akan dibalas dengan kebaikan juga. Dan tidak hanya itu, tidak hanya dibalas, tapi kita senantiasa didoakan. Tidak hanya oleh para malaikat, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun mendoakan kita. Bahkan semut pun yang kecil, yang barangkali kita tidak menghitungnya, ya, tidak memperhitungkan, ya. Dan ikan pun mendoakan orang-orang yang senantiasa mengajarkan kebaikan. So, this is our last statement, last slide. So let's do good deeds. Selalulah berbuat kebaikan, ya. Oke, teman-teman. That's all our lesson. I hope you all understand. You understand what I teach today. So let's close our lesson by reciting doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Syukran, thank you very much. See you next week insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.